بعلوم الدارين يقول الأركان التي تلزم بها الطمأنينة أربعة: الركوع والاعتدال والsujud والjulus baina sajdataini. Malam ini kita akan membicarakan setiap sholat. Ana ulang, sholat itu cuman bedanya di niat. Tapi ketika sholat itu dikerjakan, rukunnya tetap sama. Rukun sholat jumlah rukun sholat 13 dibagi 4. Rukun sholat ada 13. Dari 13 rukun dibagi jadi 4. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun sholat Rukun sholat jumlahnya 13 dibagi kepada 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6, rukun qalbi ada 2. Arti rukun sesuatu yang harus dikerjakan. Rukun qauli, rukun ucapan, jumlahnya 5. Takbiratul ihram, Fatihah, sholawat, tahiyat dan salam. Rukun fi'li itu rukun perbuatan, jumlahnya ada 6. Berdiri betul, ruku, i'tidal, 2 kali sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk tahiyat akhir. Jumlahnya 6. Rukun qalbi ada 2, niat sama tertib. Rukun sholat jumlahnya 3. Tidak ketik suara, tidak sah sholatnya. Cenggup kok sah. Masih ada Allahu Akbar. Jadi kalimatnya itu kedengaran. Maco aku tahu kan? Maco aku ketik yang dibaca. Nah, itu juga Fatihah. Tapi tidak ketik suara maco apa coba? Tidak sah. Jadi kalau dia tidak sah, payah baik. Kalau ada ke hadithun khashi'ah wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah. Waktu kakek diumumkan di yaumul qiyamah di padang mahsyar, ya Allah, mana sholat aku? Memang ada nilai sholat kau. Karena apa? Di antaranya salah. Jadi mesti kedengaran, ada suara yang didengar. Cuman jangan terlalu kuat. Tuyo kuping baik, kedengaran cukup. Kedua, rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun perbuatan. Dalam rukun perbuatan itu ada double rukun. Dalam rukun itu ada double rukun, 4 yang rukunnya double. Ruku dan thama'ninah, i'tidal dan thama'ninah, 2 kali sujud dan thama'ninah, duduk antara 2 sujud dan thama'ninah. Jadi dannya itu serta, bukan atau. Kalau dia atau boleh pilih. Kau nak ke kanan atau nak ke kiri. Kau nak nomor 2 atau mau 1. Itu pilih. Kalau kau mesti nomor 2, tak pilih ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2, 1 dan 2 jumlahnya jadi
Satu dan dua, jumlahnya jadi adan. Kalau dia milih, ini rukuk dan tomaknina, iktidal dan tomaknina, 2 kali sujud dan tomaknina. Coba maju, duduknya maju. Baca maju. Sian yang lain. Baru sujud. At-tama'ninatu hiya sukutun ba'da harakatin, ay sukunul a'dha'i ba'da harakatiha min hawiyyin wa nuhudin. Arti tama'nina adalah menyetop segala anggota-anggota tubuh setelah pergerakannya ba'da harakatiha min huwiyyin wa nuhudin, berupa gerak turun dan juga gerak bangkit. Qala hiya sukunun ba'da harakataini lakanat awdah. Tama'nina adalah tenang di antara dua gerakan. Bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Hendaklah adanya menyetop segala anggota adanya itu tidak adanya bergerak-gerak kecuali dia stop dengan sekadar bacaan subhanallah. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'addith. Stop dengan Allahu Akbar. Nah, jangan berbacaan pada tempat-tempat bacaan kalau anggota badan belum sempurna. Allahu Akbar. Mantap. Ukuran rukuk, tangan megang dengkul. Nak wong tinggi, nak wong pendek, nak wong gemuk, nak wong mak manapun, yang namanya rukuk yang dipegang adalah dengkul, jengku. Tidak boleh ke bawah dengkul, tidak boleh ke pucuk dengkul. Ukurannya dengkul. Allahu Akbar. Pas, mantap. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kalau kamu baca di YouTube yang pakai hamdi dimalai wow. Tidak boleh. Cukup subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Bi'ala. Tak ada pakai hamdi. Itu bacaannya ada beberapa pendapat. Imam Syafi'i ngambil pendapat yang dipegang riwayat Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud pakai wa bihamdi ujungnya. Lebih ada kesempurnaan. Oh, tapi tidak bisa itu. Tak usah kau ribut, tidak maco lagi dah apa nyawa. Urus barang sunnah. Tidak dibaca dah apa-apa. Karena bacaan rukuk sujud itu sunnah, ngenceng-ngenceng pula. Wong-wong yang model macam ini, ya, kalau ketemu wong-wong yang berpaham nak menang dewek macam ini, anak pesan dengan kamu, kalau belum mati jangan dikubur. Kalau bertemu wong model ini, belum mati jangan dikubur. Ya, ingat ke itu. Galak yang dibantahkan sesuatu yang tidak merusak sholat. Kalau kio-kio itu tidak dibaca, sholat itu jadi rusak. Ini yang diperhatikan itu yang ini pendapat ada hal goi. Ke Masjid Agung, tak mesti nak pakai mobil. Ke Masjid Agung,
Mesti pakai mobil. Motor bang? Boleh tak motor? Bersepeda? Beca? Jalan kaki? Pakai teh? Yang penting tujuannya. Nah, asal selagi dia ada dalil, ada dasar, ada pertanggungan jawab. Bismillah. Macam minggu tadi kan kita sudah baca malam Sabtu yang belakang tadi di kitab tentang iftitah. Babi kok ada 5 riwayat iftitah. Apa kata Syekh Nawawi? Baca galau. Bila memungkinkan waktunya panjang, bacalah galau 5. No, Allah kabir, Allah mabaid, bacalah galau. Kita sikok lagi tak macam. Allahu Akbar. Apa? Lah yakin lah kata subhana rabbil azim wa bihamdi. Sekali cukup. Atau Allahu Akbar. Mantap, subhanallah. Jadilah yang penting doanya tu ada mantapnya. Tidak boleh bergerak no. Mak makin pil. Sama yang tak sama ratnya. Okay? Itu tapi sakit itu galaknya. Itulah jangan galak. Kalau galak nyinga orang tak sedih nyinga ini. Kita tu salah. Kita ngah baju. Jadi mantap. Allahu Akbar. Tangan diluruskan. Ini jari diluruskan dengan tulang miskin. Jangan dimalangkan, jangan digemet, jemput dilurus. Tahan. Yang ini nahan dengkul. Itu tangan. Jangan mak ini. Lurus mak ini. Ya. Mengarahkan kepada kiblat. Sudah 3 kali boleh dibaca 3. Karena waktu di Madinah atau khususnya Madinah, rukuknya, sujudnya panjangnya apa? Kalau kita ada apa? Mang Teguh apa? Yang palak sakit Patrigo. Macam kuman. Lama rukun. Angsa umbul tinggal semayang mengas. Ngambil pun. Itu anak lama. Macam apa imam? Sudah, anak kebenaran solat dekat pintu. Nama tu ada sikap, ada syekh sikap. Dia di sana kan di Mekah, di Madinah tu kecilan. Kalau dia guru di Masjidil Haram tu, di Masjid Nabawi dia pakaiannya pakai mislah, pakai jubah. Nah dibuat ini kerja. Dibuat luar, aku rompang aja. Apa? Anak kepanjang-panjang imam macam aku. Apa yang dibaca waktu buku, waktu sujud tu apa dia? Tanya dengan dia. Puji dia, bacaan itulah diulang-ulang baik. Bacaan itulah diulang-ulang baik. Yo kalau jatuhnya kita solat dewean, tak apa-apa. Rukuknya dilamukan yang sujud aja di soal. Penghambaan diri kita kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis disebutkan ketika seorang hamba berdiri untuk melakukan salat, maka dosa-dosa dia Allah pindahkan, Allah taruh di pucuk bahunya. Pucuk bahu. Ditempatkan di pucuk bahu. Jadi selama kalau dia nyelama rukuknya, maka dosa-dosanya tadi berterampahan. Begitu juga sujud. Jadi kenapa dilakukan? Itu tadi fadilatnya supaya mendapatkan fadilat yang macam tadi. Itu dengan catatan segalanya itu kalau dia sholat dewean. Kalau kita sebagai imam, bacalah yang ghalib. Bacalah yang biasa dibaca wong umum 3 kali. Paling banyak 7.
supaya makmum tidak syak. Demikian rukuk. Satu rukuk yang tomak dinadari. Kalau baca ngesel lagi, baca tak ngesel lagi. Duduknya baca tak ngesel lagi. Kalau baca lepas ke bek kaki tu tahu. Ya, ya, memang tak muat lagi dah, tak muat lagi. Dah. Yang kedua, wal-i'tidal. Ini i'tidal banyak yang ucap-ucap ni. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Tegak lurus. Sami'allahu liman hamidah. Seluruh anggota tu mesti stop. Jangan kepala baik tegak, tapi tangan dalam apa? Pemain. Itu juga tidak tomak nina. Maka itu di dalam satu kitab lagi disebutkan, ada yang mengajarkan kalau dia kembali dari rukuk, kemudian dia i'tidal, maka dikembalikan tangannya seperti semula. Nah, pernah kamu tengok? Sami'allahu liman hamidah. Nah, balik lagi dia main. Kan macam ini pertama solat. Kalau kita sami'allahu hamidah kan lurus. Tidak ada yang ngajar nas. Kenapa dibalikan? Supaya tidak bergerak. Tapi kalau kita biasa memang dalam baca tomak dinanya, tidak perlu dibalikan. Sami'allahu liman hamidah, langsung lurus. Kita pegang tangan kita ke pukang kanan kiri. Nah, supaya dia tidak bergerak. Tapi kalau Sami'allahu liman hamidah, Allah tak boleh, tidak boleh. Jadi dia sambil nganu hidung atau dia mendekat, tidak boleh. Jadi dia Sami'allahu liman hamidah, tegak lurus. Baru bergerak Allahu Akbar. Jadi antara dia tegak, dia harus berdiri betul, menyetopkan seluruh anggota badannya, kecuali yang memang tidak baca di stop, itu namanya darurat. Ada orang matanya kedip-kedip, atau memang ada orang tangannya kena syarafnya terganggu, itu namanya uzur. Ini yang sehat. Yang diterangkan dalam hukum ini untuk semua orang yang sehat. Kalau yang tidak sehat, semampu dia baik solat. Dia tidak mampu berdiri doh, tidak mampu duduk coba. Nah, itu artinya sekemampuan dia. Kalaupun masih tidak ada baca, ini dengan cukup hormat waktu. Jadi kalau dia kesempurnaan dia ada pada badan diri dia harus melakukan dengan kesempurnaan. Kemudian wasujud rukun yang wajib pakai tomak nina. Yang ketiga adalah sujud. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ardh wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada wong ni kalau kita makmum Sami'allahu liman hamidah, makmum cukup jawab Rabbana lakal hamd. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia makmum tetap disunnahkan nyebut Sami'allahu liman hamidah baru Rabbana lakal hamd. Oh, enggak begitu Pak Ustaz. Dalam hadisnya hanya menyuruh tak usah kau ribut, tidak macam apa-apa. Tidak macam apa-apa.
masih sah. Jadi nggak ada apa-apa. Karena kalimat-kalimat itu termasuk dalam sunat hayat. Ya. Wasujud. Nah, sujud 7 anggota tuh. Allahu Akbar. Di dalam kitab kita ini menjelaskan bahwa yang mu'tamad, arti yang mu'tamad, ittifaq seluruh ulama kalau sujud mendahulukan dengkul daripada tangan. Dan itulah yang diamalkan oleh kebanyakan ulama. Kalaupun ada yang menyatakan dulu tentang lajulah, mendenak dulu ke kepala lagi. Yang penting anggota sujudnya 7. A'dha'u sujud sab'atun, al-jabhatu wa butunul kaffain, ar-rukbatani wa butunul asabi'ur rijlain. 7 anggota sujud, kening 2 tapak tangan, 2 dengkul dan 2 ujung jari-jari. Bagian dari tapak tangan dan jari asal 1 sudah cukup. Tidak Ustaz, aku nak nulung kepala, laju lah. Allah jangan laju. Urusan kau situ. Sak tinggi no. Pada semaya. Lah dijelaskan ulama ngawikannya macam ini. Ulama nyuntukannya macam ini. Penjelasannya macam ini sudah jelas. Tak ada mungkin masing-masing. Syekh Nawawi Banten itu bukan ukuran kita. Beliau imam di Masjid Makkah mengertikan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari Minangkabau. Tersohor ilmu beliau. Ya. Syekh Umar Khatib Minangkabau. Meninggal ganti Syekh Nawawi Banten. Dulu di Mekah bukan mahab cuma menganggap yang imam. Hatta wong Palembang juga, kayak Daud, kayak Wakal, bahkan kayak Abdul Ghani dulu imam di Masjid Mekah. Dulu juga ngajar sama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Sekian tahun sekian masuknya Wahabi, baru dihapus kalau semua mazhab. Yang cuma tegak mazhab Wahabi. Syekh Nawawi Banten, bahkan kesohoran ilmu beliau bukan main di kota Mekah. Sebegitu besarnya ilmu beliau, dan satu-satunya ulama yang menyusun kitab pakai bahasa Arab, Syekh Nawawi Banten. Kitab-kitab Arab disyarahkan oleh beliau. Ini kitab yang kita baca ini, kitabnya tipis. Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami, ulama dari Hadrami, kecil kitab Syekh Safinatun Najah. Tapi dijelaskan oleh beliau, dipaparkan sampai seluas ini oleh Syekh Nawawi Banten. Dan kitab Kasyifatus Sajjad, anda dapat khabar dari kawan-kawan yang belajar di Hadramut, satu-satunya kitab ulama Jawa yang dipakai di Hadramut adalah kitab Kasyifatus Sajjad. Artinya bukan main magom, level tingkatan Syekh Nawawi Banten menjelaskan kepada kita kalau ruku, kalau sujud mendahulukan dengkul daripada tangan. Allahu Akbar, lemak pula. Kalau kita sujud kaki duluan dibandingkan dengan yang lain, lemak pula. Kemana? Lemak. Tersusun dia. Tak. Sedap Nabi kaya. Allahu Akbar. Sujud dimantapkan. Nah, lagi sujud tidak usah nak berfikir nak hitam ke kening. Ingat orang hitam kening. Oh, hitam kening Ustaz. Oh, ni tak kata ahli ibadat. Tidak dari kening lah ingat. Kalau baca dibuang ni. Dah ajak dah dibuang. Ini dah geso. Uang hitam bek kulit manggis. Bek paku dan tepung. Jadi tak usah nak ditekan-tekan.
asal dan nyelempe mantap Allahu Akbar 7 anggota pas mantap baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 4 3 rukun tamaknina yang keempat Allahu Akbar as-sujud wal julus bainas sajdataini duduk antara dua sujud Allahu Akbar mantap pula Rabbil billi warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni baru Allahu Akbar lah mantap baru subhanallah wa bihamdihi selesai. Maka itu dalam keterangan kitab Safinatun Najah itu rukun solat ada 18. Ya. 18-nya tuh 13 tambah 4. Jadi berapa? 17. 17 ditambah sikok niat keluar sholat. Cuman Ustaz Muhammad bin Hamid tak usah dipakai niat keluar sholat tu tak usah dipakai karena dengan kita salam tu otomatis sudah habis sholat. Khawatirnya kalau belum sampai tu kita sudah terniat keluar sholat kita jadi batal. Satu. Karena dipisahnya rukun 4 tamaknina tadi dipisah dari rukun yang lain, itulah jadi 17. 13 tambah 4 17. Jadi kalau nyusunnya rukuk tamaknina, i'tidal tamaknina, sujud 2 kali tamaknina, duduk antara 2 sujud tamaknina, tidak pakai dan. Karena tamaknina digabung kepada 4, dijuk kalimat wa tamakninatu fi. As-sujud marratain wa tamakninatu fi. Sujud 2 kali dan tamaknina padanya. Jadi cuman yang muktamad bahwa rukun salat itu jumlahnya 13. Nah, ini harus dipahami sepaham-pahamnya. Karena sholat ini tidak baca, dianggap main-main. Satu-satunya rukun Islam yang tidak bisa dipermainkan itu adalah sholat dan tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya. Buktinya kita dalam perjalanan repot jamak. Kita repot dalam perjalanan jamak. Woi panjang gini, Zuhur 4, Asar 4, buat 2. Asar 2, Zuhur 2, namanya qasar. Boleh pilih, nak digawe keduluan, takdim. Nak digawekan belakangan, takhir. Apa lagi? Nah, itu hadiah dari Allah. Oh, tidak dosa. Aku walaupun dalam posisi perjalanan ini, aku tak ada nak mengurangi jumlah rakaat. Zuhur nak 4 lah, asar nak 4 lah. Janganlah. Kita ngawikan solat itu wajib. Kita ngambil hadiah dari Allah tadi boleh pahala pula. Itu kan hadiah dari Allah. Dari 4 jadi 2. Cuman ngawinya 2 lah, 2 rakaat. Assalamualaikum berangkat pula 2 rakaat. Jadi kita tuh boleh pahala 2. Pahala kita mengawikan kewajiban, pahala kita memberi keringanan hadiah dari Allah. Waktu anak di Malang dulu, di Ma'alim, kita berangkat ini kita berangkat. Kan berangkat zaman ini bukan kayak seperti zaman dulu lama. Ini kan nanti ada rencana tol ya. Tol kita ini kan bakal nyambung ke mana? Ke Lampung.
Ini sudah rencana dari presiden dulu. Sebelum yang ini, yang dulu-dulu juga sudah rencana. Bagus kebaik. Semua rencana kan cuma terus kebaik. Cuma nasib baik. Nasib pada zaman dia selesai. Ya. Makan. Kan bala kakek kita ke Lampung. Habis subuh, sudah sholat subuh, kita ngopi pagi, berangkat jam 7 ke Lampung. Makan siang di sana. Makan siang di Lampung. Lampung lemah makan siang. Di pinggir laut, di lautan itu ada macam rumah makan. Iwaknya no, kita nonjol minta iwak itu ditangkap, dimasak ke. Jadi iwaknya sehat. Uji kabar karena belum. Ada udang, ada ini. Misal kita nak refreshing ke sana, ngajak anak main di Ningok Laut, pergi naik sini. Terus kita ke sana, ke Lampung. Selesai makan siang, istirahat, balik ke sini, sholat maghrib. Saking sudah dekat. Atau kita ke Jakarta, dari Jakarta ke Palembang, kalau naik mobil 20 jaman. Enak, ke Lampung. Kita 20 jam tak? Siapa biasa sana? 12 jam. Sudah sama dewek lah. Kalau mak kita gojo ada yang 16, ada yang 20, sudah. Yo, jelas sana tidak tahu. Kalau jauh. Tapi ketika kita naik pesawat, kan malam 45 menit sudah sampai. Ke Bangka juga sampai. Uji Mu'alim, kalau kita dalam perjalanan, biar bagaimanapun ambil, tidak usah puasa pada hari itu. Karena itu hadiah dari Allah. Jadi hadiah dari Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, boleh tak puasa, kaki ganti waktu yang lain. Nah, atau Malik ambil hadiah itu, ambil. Cuman dengan tanda petik, dengan catatan yang sifatnya sekali-sekali. Sekali-sekali lesiran atau ada acara, itu boleh. Kalau misal Anda sebagai petugas partai, lagi jadi anggota DPR kan tugas sano, tugas ini. Itu artinya memang sudah apa? Sudah gawe dia ngabis ke duit kan? Sano sini. Tak usah banyak gino bukan untuk bayar kodoknya. Ini yang sifatnya sekali-sekali. Itu hadiah dari Allah. Nah, jadi sangkinnya, jadi sholat ini sangkinnya suatu kewajiban yang tidak harus dikerjakan oleh setiap mukallaf, dikerjakan oleh setiap kaum muslimin, yang dionya tidak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tinggal ana ulang lagi, bacaan sholat kita, gerak sholat kita tuh cari siapa yang jadi saksi kita. Ana ulang lagi, kita sholat baca Fatihah, kita sholat baca tahiyat, kita sholat baca syahadat, kita sholat baca sholawat, kita sholat baca salam. Pertanyaannya, siapa yang menerangkan bacaan kita? Siapa yang sudah pernah kita gawak bacaan kita itu sehingga dia menjadi saksi kita bahwa kita bacanya benar? Kalau belum, jadi siapa yang ngaturkan kita benar? Satu. Kedua, rukun fi'li. Berdiri betul kita, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Siapa yang jadi saksi kita bahwa kita rukuk itu memang lurus, kita sujud itu memang sesuai dengan ukuran? Siapa nyingok?
Belum ada, cari. Yuk, kalau kita lagi belajar yang hadir sebanyak ini, 200-300 yang hadir ini, nak dites sikok-sikok, kelenjar kan? Kelenjaran tu, salah jalan. Namanya barang kelenjar kan? Nah, tapi kalau dia tu misal, kamu balik para rumah ustaz, para rumah kiai sanjoy, Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sehat aku ustaz, alhamdulillah. Kalau kamu nanya ustaz yang sehat, kalau nanya ustaz itu memang dia sakit, jangan nanya apa kabar. Jawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Lemah juga apa? Okay? Jangan salah ngomong. Apa kan ustaz? Tolong jingokkan aku nak solat sunat 2 rakaat. Benar tak gerak aku dalam solat? Sudah, aja solatlah. Solat kita depan dia. Allahu Akbar. Solatnya 2 rakaat baik. Ayatnya bebek yang pendek baik. Tak usah sabihis yang panjang. Al-Ikhlas inna a'taina. Allahu Akbar. Ini awasinya. Mana Ustaz? Jadilah. Mana itu? Waktu Kiai Zainal masih hidup, minta dengarkan Fatihah. Yai, nak baca Fatihah, ya bacalah. Begitu nak baca, huruf ini kau tu panjangin, pendek sedikit. Dah, balik ke rumah, ayah pulak menengahnya. Ya, tak boleh panjang. Kalimatnya macam ini. Tengok gerak solat, Ustaz Muhammad bin Hamid macam ini, Ustaz ini macam ini. Duduk. Jadi ada tempat yang mengesahkan kita. Tapi kalau kita belum ada sebagai menyaksikan ibadah kita, pertanyaannya itu pertanyaannya agak ngantung. Karena yang kita jengok di masyarakat macam-macam. Nunjuk tahyan tu lagi macam-macam. Aku terakhir ini. Bawa bapak. Kita main memang sih sampai April. Sampai April ini. Sudah. Tapi dalam hukum fikih tidak batal. Tidak nunjuk lagi apa. Cuman siapa ngajarnya? Di kitab diajarkan 36. Ini 3, ini 6. Ini dalam fikih, dalam tauhid ini 50 hitungnya. 50 ini sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20, yang harusnya sikok jadi 41. Wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, yang jaiznya sikok jadi 9. 9 tambah 41 50. Ini 4 tulisan Arab, ini 9, ini 1. Jadi 50 aqaidul iman. Ana lagi model kedahlan. Tapi Kiai Malik Tajuddin tak galak dia ini. Jadi Kiai Malik kalau orang tahiyat macam ini taufik, berarti dua dia nunjuk. Nah, tidak boleh bengkok sedikit. Nah, Kiai Malik Tajuddin. Ada yang ngajar anda ini. Nah, jadi anak kiai itu kalau nunjuk ke ini baik, tak ada kurang 2-3 kok kiai. Urusan nunjuk ni baik. Nanya kiai anu, nanya kiai, baik kalau. Nah yang ini belum temu. Cuman dalam pelajarannya tidak batal, ya. Tidak batal. Karena uji dia tadi sampai April. Terus semaya ke gawak nunjuk dah. Nunjuk, syahadu an la ilaha illallah. Ini lurus ke baik. Nah, syahadu an illallah. Sudah. Sudah. Nah itu tembak betul tidak? Kita nyingok masyarakat macam-macam. Ada yang ini, ada yang oyang. Memang kan
ini ada dalil. Ada yang dalamkan Rasulullah katanya menggerakkan jarinya sehingga digerakkan. Dalam mazhab Syafi'i menggerakkan telunjuknya hukumnya makruh. Kenapa makruh? Menggerakkan anggota kecil dalam sholat hukumnya makruh. Ini kan nganggu kekhusyuan. Kalau kita sholat nunjuk muter ini ilmu. Kalau kita sholat muter macam ini, ketemu wong duduk sebelah kita ni wong lata, cengkemnya ini. Bacanya. Tapi yang ngelakkan ini ada dalil. Ya silakan. Tapi kita konsekuen. Sekian banyak anak punya guru dak kate yang nunjuknya goyang. Mantap kan syahada la ilaha illallah. Ada yang begitu duduk langsung nunjuk. Ada yang tak baru nunjuk, ada. Diawasi kalau gawe guru tuh diawasi kalau. Diawasi, ditanya. Macam itu. Nunjuk. Kalau kita tidak punya guru, kita tidak ada punya apa? Kompas, kan terbengkalai ya. Nyingok di masjid. Allah. Ini Allah. Jadi mana orang bingung aku. Dia heran kayak gini tak. Misal malaikat, ngapa kau main? Aku nyingok mamang itu. Gimana? Kau nak memelo aku? Jadi tak kata yang bertanggung ya, ada tanggung jawab. Yo kalau terjemah yang benar, lemak benar. Kalau terjemah yang tidak benar, akhirnya terbelinya pula. Kalau kita nyingok ke masjid, macam-macam. Yang mak ini yang main, kalau anak no problem lah. Pokoknya kita belajar. Allah Akbar, sudah ikuti pelajaran kita. Aku nilai dari guruku, dari ustazku, macam itu. Jadi bahasanya itu ada yang kita jadikan sandaran. Kalau kita selama ini sholat cuma sekadar melok-melok, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, itu jadi 4 yang wajib tamakninah, diperhatikan tamakninah di dalam sholat. Wallahu a'lamu bishawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah diwajibkan dalam praktek ibadat salat merapatkan kaki dan bahu sehingga dapat mengaku khusyuknya dalam melaksanakan ibadah salat? Dan penjelasan dalam mazhab Syafi'i ini sunnah. Jadi sunnah di kaki dirapatkan supaya barisannya rapat. Jadi sunnah. Tapi kalau kilo-kilo terlalu rapat, pikir kita tidak ada tenang salat. Empin-empinan Allah. Itulah ini kayak nampakkan kaki dan akhirnya kakinya malang itu. Kan ada ukuran kaki ke kaki sekilan. Sudah didapat. Sekilan. Ini tak nak ngejar kaki wong. No, pelan. Itu dia. Giliran sujud enggan. Jadi jangan pula karena itu bukan wajib disun. Bagaimana kirim doa buat orang tua yang beda agama karena saya sudah masuk Islam? Tidak bisa. Jadi untuk karunia ini kirim doa
sifatnya bahasa kirim berarti sudah meninggal, tidak bisa. Karena dalam surat Taubah itu sudah dijelaskan bahwa Allah melarang kepada Nabi dan kaum muslimin untuk mendoakan orang kafir setelah mereka meninggal. Tapi kalau selagi dunia hidup didoakan tidak apa, supaya dia sehat, supaya rezekinya luas, urusannya lancar, tidak apa-apa. Tapi setelah dia meninggal, nak didoakan supaya dia diampunkan oleh Allah tidak bisa. Karena yang namanya mendoakan seseorang supaya diampunkan oleh Allah tu, kalau dianya syaratnya ada iman. Kalau dia tidak ada punya iman, tidak bisa. Assalamualaikum. Apakah benar puasa 7 hari berturut-turut di bulan Rajab hadisnya palsu? Dianjurkan untuk puasa, ya, itu tadi. Jadi kemarin kita sudah baca hadisnya, inna fil jannati harun yuqallu lahu rajab asyad bayar minal laban man shoma yawman min rajab saqahu Allah min dzalikan nahar. Jadi siapa yang puasa sehari di bulan Rajab, Allah juga minum dari air yang di dalam telaga tadi. Kalau nak ditunjukkan yang 7 hari itu, karena ngambil hadis bahwa Rasulullah tidaklah puasa yang lebih setelah Ramadan kecuali Rajab sama Sya'ban. Maka itu ulama ada yang puasa 3 bulan, Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan dan wajib sebulan. Jika badal haji atau umroh untuk orang tua yang telah meninggal diwakilkan oleh keluarga yang akan berangkat umroh, apakah boleh? Terus jika boleh, apakah badal haji umroh di sertifikat? Sertifikat itu tanda digawikan. Tidak di sertifikat tidak jadi soal. Allah dengan kita, antara kita dengan yang kita wakilkan, ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau orang meninggal dunia, meninggalkan harta, waktu dia hidup sudah pantas untuk pergi haji, tapi dia tidak pergi haji, maka harta peninggalan dia diambil dulu untuk biaya menghaji dia. Sisanya setelah dibayarkan hutang dan melaksanakan wasiatnya, baru duanya sisanya menjadi harta warisan. Tuh, nanti sertifikat kejadi tidak juga apa. Ini pertanyaannya tidak disortir. Biasanya oleh Fadil ini disortirnya pertanyaan yang kira-kira yang cocok baiklah. Inilah masuk kalau pertanyaan. Ini pelajaran kita yang malam yang sudah. Saya tanya, saya pernah dengar ceramah Ustaz tentang istikharah dengan Quran dan coba dan mendapat surah Al-Munafiqun dan surah Ibrahim. Di surah Munafiqun huruf Qa lebih banyak dari huruf Shin. Begitu pula dengan surah Ibrahim. Di sini saya minta tunjuk. Ini kan tidak jelas pertanyaannya. Tujuannya tidak jelas, ya. Saya tanya, ada yang bilang perbandingan laki perempuan 1:7. Soleha, pintar, ketum baik-baik, aja cantik gadis. Pilihan terakhir, maksud terakhir nomor 7 apa Ustaz? Soleha, pintar, Allah alam. Yang ketujuh apa? Saya tanya, bilang laki-laki perempuan 1:7. Soleha, pintar, keturunan baik-baik, kayo, cantik, gadis, tidak boros, tambah. Tidak paham mana pertanyaan. Saya mau tanya, apa yang baiknya saya lakukan saat kedua orang tua saya bertengkar?
bertengkar. Ya kita dengar dulu, kita dengar permasalahannya apa. Yang jelas, kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga, jangan nak berkencengan, tapi cari jalan penyelesaian. Ya, itu sebagai anak tetap bela siapa yang benar. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Seandainya Fatimah binti Muhammad maling, kutetak tangan Nabi. Artinya Islam mengajarkan bahwa yang benar itu tetap benar, yang salah tetap salah. Saya mau tanya, apakah ada dalam Al-Quran untuk kesembuhan penyakit asma? Kalau penyakit asma, di antaranya kalau kita minum dibagi ini banyu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minumnya jangan sudah langsung minum, dibagi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya, apa hukumnya kalau kita menghayal tentang cita-cita? Boleh, menyenang hati. Seandainya aku DPR, seandainya mobil itu boleh baiklah nyenang hati. Jangan senyum dewe. Nyenang hati, cita-cita nyenang hati. Oh santai. Kalau aku jati dengan dia, waktu aku 2 bulan nak gawe. Gawe dia be aku. Saya mau tanya, adakah dalil mencium tangan saat bersalaman itu penghormatan? Cuman ada seorang Habib tak mau dicium. Anak tidak mau dicium tangan anak. Yang penting ente cium dulu tangan orang tua ente. Jangan cuma nak nyujud ustaz, nyujud kiai, tapi wong tua tidak pernah disujud. Ya? Nyujud ustaz, nyujud kiai itu lebih afdal nyujud wong tua, karena surga kita ada di rumah. Habib Salim Asy-Syadzili dipinta wong doa. Ditanya, ibu kawan ada masih minta di rumah. Doa wong tua kepada anak ada jaminan kabul. Doa kiai buat wong tidak ada jaminan. Kiai ustaz doa wong kate jaminan, tapi wong tua doa ke anak ada jaminan. Kata Habib Salim Asy-Syadzili, minta di rumah sana. Saya mau tanya, bagaimana cara kita memberitahu kepada orang tua agar senang dinikahkan, karena saya ingin menghindari zina. Ngomong mak bini mak itu enggak ngomong, enggak tahu kalau nyari sagu. Saya mau tanya, suami saya sudah menjadi guru honorer. Kita 10 tahun dan bukan mencukupi syarat untuk mengangkatkan menjadi panas. Kan tetapi kapan masa pengangkatan itu belum diketahui. Dan sekarang ada yang menawarkan dengan bayar uang 70 juta. Ya agam ini. Tak usah lah. 70 juta lemah awak modal baik. Berdagang segala macam lah jelasnya. Kata Pak Edi Santana waktu Ustaz ceramah di rumah dia halal bihalal waktu dia jadi wali kota. Kalau kamu masih PNS nila, tidak bakal pacak jadi wong kayo, kata Pak Edi. Kalau gaji kamu lah ditakel.
biar sehebat apa kamu gaji 4 juta, 4 juta itulah. Tapi kalau berdagang, kita pintar ngolok uang, bahasanya ngelobi. Kita pintar ngatur harga, kita pintar ngatur menunjuk kalau macam banyak kawan-kawan, banyak apa pelanggan kita. Semakin kita gaji, semakin besar hasil. Saya mau tanya bagaimana cara menghindari sifat yang suka bermalas-malasan. Ini pengaruh dari makan haram. Kalau seorang malas dalam ibadah, itu pengaruh makanan yang dimakan. Supaya tumbuh kita ibadat, modalnya cuma sikok, ingat mati. Ingat mati itu mendongkrak untuk ibadat dan menghalangi kita untuk maksiat. Tambah lagi kita mengingatkan bahwa kehidupan di dalam kubur itu lebih lama daripada kehidupan di dunia. Ingatkan adab Allah yang pedih. Wal'iyadzubillah. Apa hukumnya jika seorang imam baca Al-Fatihahnya tidak fasih? Tak salah. Jadi imam tidak fasih, Fatihahnya tidak sah. Tambah tidak ajak ngaji. Ini zaman walaupun tak baca ngaji, masih maksa kena untuk jadi imam. Ini atau dipaksakan imamnya budak masih kecil. Budak, ya karena budak zaman ini kecil-kecil sedang baca ngaji, kalau macam paksa ke jadi imam. Tapi lama makmum nunggu budak. Pandiji nggak rupanya ngedor. Ganjel mulut. Budak. Saya mau tanya, apa hukumnya makan daging beku? Sakit lah. Masak dulu. Daging itu dimasak. Yuk bumbu. Jangan kalau beku-beku dimasak. Kelas itu namanya musaili dewe. Digendam dulu, lalu lembut, yuk bumbu, yuk jeruk, yuk kecap, goreng, yuk bumbu kari, baru lemak makan. Daging itu kalau daging bekunya tuh daging sapi atau daging ayam halal, cuma hati-hati nengok harganya. Karena tak kati harga daging itu di bawah 100. Jadi nak hati-hati kalau dagingan. Kalau daging tulang tuh ya mungkin 90, 80, 60. Tapi kalau yang daging pacak 100. Kalau dari jual 50.000 daging bagus, tuh. Karena kita khawatir, menurut informasi di Australia itu babi sama domba dikawinkan. Sekarang mereka sudah berhasil melahirkan dari hasil kawin dari berbulu domba berkepala babi. Jadi dibuang kepalanya, tinggal bulu domba. Nah, khawatir kan kalau itu daging. Dalam ilmu fikih, anjing dan babi peranaan keduanya itu tetap haram. Jadi kita khawatir. Jadi kalau daging sudah semula itu dikhawatirkan bakal bagangnya haram. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Semoga dosa kita diampunkan oleh Allah, doa kita diterima oleh Allah. Allah sehatkan kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Ya Allah Ta'ala buah-buah menang. Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudan wa ja'alna mimman yusari'u fi hadallah. Wa la tuwallina waliyan sir wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asa. Sallallahu ala khairin dhammanika fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa aina ala siyam wal qiyam min tilawatil Quran. Wa sallallahu ala khairil anam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.